Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Aryani. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan materi mengenai kedudukan sintaksis. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk membahas mengenai kedudukan sintaksis. Dan harapan saya dalam penulisan ini semoga dapat memperlancar proses pembelajaran bagi kita semua. Namun, dengan demikian, tentu dalam penyusunan tulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam pemilihan kata yang tepat. Jadi dengan ini saya memohon maaf jika dalam pembuatan penulisan ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Dan harapan saya semoga penulisan ini bisa bermanfaat. Masuk ke materi yang pertama mengenai sejarah sintaksis. Untuk yang pertama, kita membahas pengertian sintaksis. Dalam linguistik, sintaksis berasal dari bahasa Yunani sun yang artinya dengan dan kata tetin yang artinya menempatkan, atau ilmu nahu dalam ilmu mengenal prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Selain aturan ini, kata sintaksis juga digunakan untuk merujuk langsung pada peraturan dan prinsip yang mencakup struktur kalimat dalam bahasa apapun, sebagaimana sintaksis Irlandia modern. Sedangkan pengertian sintaksis, istilah sintaksis berasal dari bahasa sintaksis yang berarti menata secara bersama-sama. Menurut Ramlan dalam Manaf 2010 hal yang ditata itu adalah bentuk-bentuk bahasa yang berupa kata, frasa, dan klausa untuk membentuk satuan bahasa yang lebih besar, yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia. Sintaksis berarti cabang linguistik di bidang gramatikal atau tata bahasa yang mengkaji tata kalimat. Senada dengan pendapat tersebut, Verhaar dalam Manaf 2010 mendefinisikan sintaksis sebagai cabang linguistik yang membahas susunan kata di dalam kalimat. Menurut Kerr, sintaksis itu membicarakan tentang penataan dan peraturan kata ke dalam satu satuan yang lebih besar, yang disebut satuan-satuan sintaksis, yakni kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu yang membahas bahasa tata kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, struktur sintaksis. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari susunan subjek S, predikat P, dan objek O, dan keterangan K yang berkenaan dengan fungsi sintaksis nomina, verb, adjektif, dan numeralia berkenaan dengan kategori sintaksis, sedangkan pelaku, penderita, dan penerima berkenaan dengan peran sintaksis. Eksistensi struktur sintaksis terkecil ditopang oleh urutan kata dan intonasi. Bisa juga ditambah dengan konektor yang biasanya disebut konjungsi. Peran ketiga alat sintaksis itu tidak sama antara bahasa yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, predikat sintaksis. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari susunan subjek S, predikat P, objek O, dan keterangan K. Dan fungsi sintaksis ialah antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya di dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis ini yakni memegang peran paling dominan di dalam teori tata bahasa
Dependensi yang menguraikan tiap-tiap dari unsur kalimat itu menjadi fungsi sintaksis spesifik. Ciri-ciri subjek adalah sebagai berikut. Yang pertama, jawaban apa atau siapa. Kedua, dapat didahului oleh kata bahwa. Yang ketiga, berupa kata atau frasa benda atau nomina. Selanjutnya, dapat disertakan kata ini atau itu. Dapat disertai pewates yang tidak didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. Tidak dapat diikrarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diikrarkan dengan kata bukan. Hubungan subjek dan predikat dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Ciri-ciri predikat adalah sebagai berikut. Bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. Dalam kalimat susun biasa predikat berada langsung di belakang subjek. Yang ketiga, predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. Yang keempat, dalam kalimat susun biasa subjek dan predikat berintonasi lebih rendah. Yang kelima, predikat merupakan unsur kalimat yang mendapat partikel a. Lalu selanjutnya, ciri-ciri objek adalah sebagai berikut. Berupa nominal atau frasa nominal, berada langsung di belakang predikat yang diisi oleh verba transitif, dapat diganti enklitik, nya, ku, atau mu. Objek dapat menggantikan kedudukan subjek kalimat aktif transitif dipasifkan. Contohnya terdapat di bawah ini. Ciri-ciri keterangan adalah sebagai berikut. Umumnya merupakan keterangan tambahan atau unsur yang tidak wajib dalam kalimat. Keterangan dapat berpindah tempat tanpa merusak struktur dan makna kalimat. Kalimat keterangan diisi oleh adverbial, adjektiva, frasa adverbial, frasa adjektival, dan klausa terikat. Contohnya, ibu membeli kue di pasar. Lalu penggunaan alat sintaksis. Pengertian alat-alat sintaksis. Alat-alat sintaksis adalah alat-alat untuk menghubungkan kata-kata menjadi kelompok dengan struktur tertentu. Kelompok dengan struktur tertentu yaitu macam-macam alat sintaksis. Urutan kata. Urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Contohnya, Rani mau tidak makan. Lalu 5, bentuk kata. Bentuk kata yang berbeda juga menentukan makna yang berbeda. Contohnya, Dwi memberi uang kepada Widya. Lalu diberi uang oleh Widya. Jadi intonasi dan maknanya berbeda. Sebuah kalimat dengan unsur-unsur segmental yang sama jika diberi intonasi yang berbeda akan berbeda pula maknanya. Contoh, kucing atau makan tikus mati. Yang kedua, kucing makan tikus atau mati. Kucing makan, tikus mati. Keterangan dan batas subjek predikat serta batas klausa. Yang keenam, penggunaan kata depan. Penggunaan kata depan yang biasanya berupa sebuah morfem atau gabungan morfem. Penggunaan kata depan bisa disebut juga konjungsi atau konektor. Dilihat dari sifat hubungannya konektor. Yang pertama, konektor koordinatif. Konektor koordinatif adalah konektor yang menghubungkan dua konstituen yang sama kedudukannya atau sederajat. Konektor koordinator biasanya menggunakan kata dan, atau, dan tetapi. Contohnya, nenek dan kakek berburu. Dia memang galak tetapi hatinya baik. Yang kedua, konektor subordinatif. Konektor subordinatif adalah konektor yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya tidak sederajat. Konektornya kalau, meskipun, dan karena. Contohnya, kalau diundang saya tentu akan datang dia. Tentu akan datang. Dia pergi juga meskipun hari hujan. Lalu yang C, masuk ke pembahasan yang berikutnya. Yang C, hubungan sintaksis dengan morfologi. Fonologi merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang bertugas mempelajari fungsi bunyi
untuk membedakan dan mengidentifikasi kata-kata tertentu. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari pembentukan kata. Sementara itu, sintaksis adalah cabang ilmu yang mempelajari tanda-tanda bahasa, yakni hubungan antara kata atau frasa yang satu dengan yang lainnya dalam suatu kalimat. Semantik sebagai cabang ilmu yang memiliki hubungan yang erat dengan ketiga cabang ilmu bahasa di atas, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Ini berarti bahwa makna suatu bentukan kata, perubahan bentuk kata maupun susunan dalam kalimat. Yang selanjutnya yang D, hubungan sintaksis dengan pragmatik. Sintaksis adalah cabang dari semiotika yang mempelajari hubungan formal antar tanda yang merupakan kaidah untuk mengendalikan pelafalan dan penafsiran. Sintaksis kurang lebih semakna dengan gramatika atau tata bahasa. Pragmatik juga merupakan cabang semiotika yang mempelajari hubungan tanda dengan penggunaannya serta penggunaannya dalam situasi tertentu. Dan sintaksis mempelajari hubungan antar tanda, bagaimana tanda diaronisasikan dalam sebuah sistem tanda atau tata bahasa. Bagaimana tanda saling berhubungan satu sama lain yang dapat memunculkan makna baru, sedangkan pragmatik tentang penggunaan, pengorganisasian, dan pemahaman atas tanda dalam kehidupan sehari-hari, pengaruhnya dalam perilaku, serta bagaimana orang-orang membentuk tanda dan makna dalam interjeksi mereka. Ellis dalam interjeksi mereka. Ellis dalam Litlejohn 2002 menyampaikan perbedaan antara kajian atau pedoman dalam sintaktik dengan pragmatik, yaitu dilihat dari segi makna, struktur, konteks, fragmentasi, integrasi, komprehensi, pemikiran, tingkat keterlibatan, level perencanaan, dan literatur atau oral. Dari segi makna, sintaksis memandang makna ada pada pesan, teks, atau tanda, sedangkan pragmatik memandang makna ada pada inti video dalam sintaksis. Aturan yang lengkap dan formal tidak memberi kesempatan untuk menegosiasikan makna dalam pesan yang disampaikan. Makna ada di dalam kata atau teks itu sendiri, sedangkan pragmatik memungkinkan pemaknaan individu lain satu berbeda dengan pemaknaan individu lain karena ada dalam orang atau individu. Lalu ciri-ciri sintaksis. Yang pertama merupakan jawaban atas pertanyaan dari siapa atau siapa. Yang kedua, disertai kata itu didahului kata bahwa mempunyai keterangan pewatas yang tidak didahului preposisi berupa nominal atau frasa nominal. Di samping nominal, subjek dapat berupa verba atau adjektiva, biasanya disertai kata penunjuk itu. Subjek selalu mendahului predikat. Subjek diisi oleh konstituen yang takrif, nama orang, nama negara, instansi atau nama diri lain, dan juga pronominal. Keterangan meliputi tempat, alat, penyerta, waktu, tujuan, cara, simulatif, atau seperti penyebaran kesalingan. Lalu dapat disertakan kata-kata aspek telah, sudah, belum, akan, dan sedang, serta modalitas, ingin, hendak, dan mau. Letak keterangan tidak terikat posisi dalam sebuah kalimat. Sudah masuk ke bab penutup, jadi kesimpulannya dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sintaksis merupakan bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Adapun kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final. Kalimat ditinjau dari segi jumlah, pola struktur dikandungnya terdiri atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal terdiri atas beberapa jenis, yakni nominal, kalimat verbal, intransitif, ekratransitif, duitransitif, semitransitif, pasif. Kalimat
pasif, kalimat adjektival, dan kalimat preposisional. Jadi itu tadi penjelasan materi mengenai kedudukan sintaksis. Semoga kita bisa sama-sama belajar dan memahami makna dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.